Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan melakukan ibadah daerah pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, marilah kita saat teduh dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Yang ada di rumah masing-masing, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah daerah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda
tetapi menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah pertanian daerah malam hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing boleh mengikutinya dengan baik. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu serta saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian daerah HKBP Resort Rajawali malam hari ini, yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing mengikutinya dengan baik. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, sehingga setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, topik kita pada ibadah pertanyaan malam hari ini adalah janji dan kuasa Allah. Persoalan manusia yang paling dasar adalah ketika putusnya hubungan manusia dengan Allah. Dan hal itu terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Maka sejak itu putuslah hubungan Adam dan Hawa serta keturunannya dengan Allah. Dan sampai sekarang dosa menggoda, mencobai, bahkan dilakukan oleh manusia itu. Manusia itu berperang terhadap segala kuasa kejahatan dan kuasa dosa. Putusnya hubungan manusia dengan Allah membuat manusia itu hidup penuh dengan ketidakpastian bagaimana setelah kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi jawaban yang menyambung hidupnya, hubungannya kembali dengan Allah Sang Pencipta. Berbagai cara dilakukan oleh manusia, misalnya dengan memberikan persembahan bakaran untuk pengampunan dosa dan lain sebagainya. Namun semua itu sia-sia. Apalagi manusia itu sendiri berulang-ulang berbuat kesalahan, berbuat dosa dalam kehidupannya sampai dengan saat ini. Berbagai usaha sebenarnya telah diprakarsai oleh Allah untuk menyadarkan manusia supaya bertobat dan kembali ke jalan Allah. Namun semuanya gagal, termasuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam epistel tadi, proyek raksasa Nuh yang membuat sebuah bahtera, tetapi dikatakan hanya 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang menutup telinga dan tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah. Untuk menjawab ketakutan manusia akan akibat dosa dan menjawab pertanyaan manusia akan hidup setelah kematian, Tuhan memprakarsai penyelamatan dan penebusan umat manusia. Hal tersebut dilakukan Allah di dalam kasih-Nya yang agung yang ditunjukkannya di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menderita, yang mati di kayu salib, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang-orang mati. Tuhan Yesus sebagai korban persembahan yang sempurna menggantikan korban-korban yang ada sebelumnya. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita yang memenuhi hukuman ataupun tuntutan dari hukum Taurat. Tuhan Yesus mengalami kematian yang merupakan imbalan ketidakadilan
sebagai hukuman yang ditimpakan oleh Tuhan kepada umat manusia karena pelanggaran, karena kejahatan, karena dosanya. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita semuanya. Supaya dalam Dia kita dibenarkan. Bukan benar, tetapi dibenarkan oleh Allah. Roma 6 ayat 33. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus menghapus penghalang antara manusia dengan Allah yang diakibatkan dosa. Di sini Allah, di sini manusia, di tengah-tengahnya yang menghalangi kita adalah dosa, adalah kejahatan. Dan itu telah dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus yang menderita, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan Sang Pencipta itu, yang selama ini, yang selama sebelum Yesus hubungan itu telah putus, tetapi sekarang diperbaiki, dihubungkan kembali, direkonsiliasi kembali. Ada beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari, yang merupakan bukti akan janji dan kuasa Tuhan dari nats ini. Yang pertama, saudara-saudara, Kristus mati untuk segala dosa dan itu hanya sekali. Kristus mati untuk segala dosa dan itu hanya sekali. Dalam bahasa Yunani dikatakan hapax, berarti menekankan kegenapan, menekankan kesempurnaan, sesuatu yang tidak perlu diulang lagi. Untuk segala dosa, mau dosa apapun itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mau kecil mau besar, ya, mau dosa apapun telah dihapus oleh Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Tetapi diingatkan kepada kita, hal seperti itu hanya terjadi satu kali. Hanya terjadi satu kali. Dia tidak datang lagi pada kedua kalinya nanti dalam rangka misi keselamatan. Tetapi dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada orang-orang yang benar diberikan mahkota kehidupan dan dikatakan, duduklah di sebelah kanan Allah Bapa, akan menikmati surga, kehidupan yang kekal. Tetapi yang tidak percaya, yang tidak melakukan kehendaknya, akan dihukum dan dijatuhkan ke neraka kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran, hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam kasih, hidup berdamai dengan sesama kita manusia, sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangannya yang bukan lagi untuk mati di salib, tetapi kedatangannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua dari nats ini yang dapat kita pelajari, dikatakan bahwa Kristus yang bangkit memberitakan Injil kelepasan kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan roh-roh nenek moyang kita dahulu yang belum tahu dan belum mengenal Yesus Kristus, belum menerima penginjilan, ya, belum menerima suara-suara Injil dari para misionaris seperti yang datang ke bangsa Batak. Bagaimanakah nenek moyang bangsa Batak sebelum misionaris tersebut datang, sebelum ada Injil diberitakan di tengah-tengah orang Batak? Dalam nats ini dijawab, dikatakan bahwa Kristus yang bangkit sebagai manusia
Kristus yang mati, ambil lagi, Kristus yang mati sebagai manusia dan sebagai daging, dia dibangkitkan di dalam roh. Dan Yesus yang dibangkitkan di dalam roh itu dikatakan, dan di dalam roh dia juga memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu mereka yang belum mengenal Kristus dan hidup dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah bagaimanakah roh-roh nenek moyang kita, bahkan dikatakan bagi orang-orang yang tidak mendengarkan firman-Nya ketika zaman Nuh, zaman air bah, maka roh Tuhan yang dibangkitkan dari antara orang mati akan berkhotbah, akan memberitakan Injil ke dunia orang mati, kepada roh-roh yang dipenjarakan. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara berlangsung juga hingga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau kepada kita Yesus mengatakan amanat agung supaya pergi sampai ke ujung dunia untuk menginjili, bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan Yesus sedang mengalihkan tanggung jawab penginjilan itu hanya kepada manusia saja, kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Bukan. Tetapi sampai sekarang Yesus bekerja. Dia bekerja dari orang-orang yang mau dia utus, yang mau dia suruh untuk menginjili. Dia juga bekerja di dalam rohnya untuk menobatkan seseorang, ya, menobatkan seseorang. Bapak Ibu, sejahat apapun itu, tapi roh Tuhan akan berkarya kepada diri seseorang tersebut. Karena itu milikilah semangat menginjili, milikilah semangat menyaksikan kabar baik kepada setiap orang, kepada semua orang yang bernapas. Ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari nats ini? Sebagai orang yang telah diselamatkan atau yang telah menerima baptisan, maka kita harus memiliki hati nurani yang baik. Baptisan artinya ditenggelamkan dalam dosa dan dibangkitkan di dalam hidup yang baru, yaitu orang yang telah memperoleh keselamatan, seseorang yang telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Menurut Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 8, baptisan kudus adalah saluran kemurahan Allah bagi manusia, apakah itu anak-anak atau yang sudah dewasa. Karena melalui baptisan itu gereja berdiri di tengah-tengah dunia ini, dan melalui iman gereja juga dilayakkan menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Dan melalui baptisan seseorang dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima kuasa roh. Anak bayi yang dibaptis dimeteraikan ke dalam persekutuan yang ditebus Kristus. Baptisan kudus cukuplah hanya diterima, hanya dilayankan satu kali kepada seseorang seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, baptisan menjadi kiasan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dalam kejadian air bah. Demikianlah orang-orang yang telah menerima baptisan kudus telah memperoleh keselamatan. Semuanya kita, tugas daripada orang tua ketika dia membawa anaknya bayi ke gereja untuk dibaptis adalah mengajarkan tentang Kristus, mendorong anak-anak tersebut untuk ikut dalam setiap pembelajaran Alkitab tentang kerajaan Allah di gereja Protestan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun juga segala sesuatu yang kita percayai pada kebangkitan Yesus Kristus, dan itu adalah janji dan kuasa Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, hendaknya kita wujudkan di dalam perbuatan
kita masing-masing. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah masing-masing, sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah menerima baptisan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hendaknya kita memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik hanya ada pada kita dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga sesudah segala kuasa ditaklukkan kepadanya. Hati nurani yang baik adalah melakukan segala kebaikan, mau memberi pengampunan, mau mengampuni kesalahan orang lain, mau berdiakonia, melayani orang-orang lain di dalam segala bentuk kebutuhannya, menjadi berkat bagi sesamanya. Hiduplah dalam Tuhan terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Baptisan air menyucikanmu dari dosa, tapi Tuhan yang akan membaptiskanmu di dalam Roh akan memberikan Roh Kudus untuk diam dan menaungimu dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam setiap perbuatanmu, Tuhan dalam Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itulah janji Tuhan dan kuasanya senantiasa menyertai kita semuanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari hingga Maranatha, hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Milikilah hati nurani yang baik sebagai orang yang telah diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman-Mu meteraikan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami senantiasa percayakan janji dan kuasa Allah di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah mati dan bangkit untuk kami, untuk menyelamatkan kami semuanya. Kiranya di dalam kehidupan kami ini, kami memiliki hati nurani yang baik, di mana kami menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Bapa dalam surga, berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya sukacita yang dari surga senantiasa menyertai mereka. Kiranya apa yang dihadapi dunia saat ini, pandemi virus corona COVID-19 ini, secepatnya berakhir, dan setiap pemerintahan boleh menemukan vaksin untuk boleh melewati masa-masa pandemi virus corona saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di setiap rumah Engkau hadir untuk memberkati mereka. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 518 ayat 1 dan 4.
berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam ibadah daerah pada malam hari ini, sebagian dari karunia Tuhan itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.